Saya harus mencopot, saya harus menindak terhadap rekan-rekan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Lakukan yang terbaik yang saudara-saudara bisa lakukan. Kembalikan kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Saya akan ikuti, saya akan awasi. Dan yang tidak bisa, tidak sanggup, tidak mampu, saya akan melakukan evaluasi. Segera copot PTDH dan kemudian proses pidana. Kapolres harus mampu menegur anggotanya yang di level polsek. Demikian juga Kapolda harus melakukan langkah tegas terhadap anggota-anggota di bawahnya. Kalau nggak mampu, saya ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Doakan sebetulnya semua sekarang dalam Allah Subhanahu wa taala. Itu ya pernyataan dari Kapolri kita ya, yang mengatakan bahwa bagaimana sih agar instansi kepolisian ini marwahnya terjaga gitu. Tapi ada saja ya oknum-oknum ngeyel yang tidak mendengar instruksi itu gitu ya. Tapi mudah-mudahan sih ya mereka pada sadar. Kemudian mendengar itu sebetulnya ini langsung ditindaklanjuti ya dari tim penyidik ya yang masih, tapi sayangnya masih mendalami. Sedangkan besok akan terjadi PK. Tapi kok ini masih mendalami gitu ya. Tapi menarik itu kita saksikan sebetulnya bagaimana videonya. Ini dia. Jam berapa Bang besok Pak? Karena masih kita dalami. Besok berapa orang Bang? Besok Pak ya, kita update besok. Ini berapa jam berarti Bang? Pak, apa aja Bang yang di ini Bang? Itu ya masih mendalami ya, masih mendalami. Sedangkan besok akan terjadi PK. Tapi itulah ya. Tapi mudah-mudahan sih apapun hasilnya ini akan memberikan yang terbaik lah, yang akan kita dapatkan informasi yang terbaik, apalagi terutama untuk yang sekarang masih di penjara ya. Tapi sebetulnya beranjak terlepas dari ini semua, bahwa sosok ini adalah salah satu sosok yang sebenarnya saya kagum sama beliau, yang tetap konsisten ya dari awal sampai sekarang ini bagaimana mengawal dan memperjuangkan kasus ini gitu. Siapa dia sebetulnya? Ini adalah Ibu Titin ya. Yang dimana beliau ini adalah orang yang dari tahun 2016 sampai sekarang masih menjadi pengacara yang luar biasa ya, yang terus menjaga kliennya sampai dengan sekarang. Terungkapnya kasus ini juga tidak lepas dari bagaimana beliau terus memperjuangkan kasus ini. Dan menarik untuk kita saksikan sebetulnya salah satu bentuk perjuangan dari Ibu Titin ya. Ini dia videonya. Kalau untuk penetapannya di sidangnya sudah dikirimkan ke siapa? Gimana tadi Bu hasilnya Bu? Ibu menanyakan soal surat pengajuan dan permohonan digabungkan itu. Ini kan sebetulnya tanggal 29 Agustus Pradi sudah mengajukan permohonan penggabungan TK Sudirman dengan terpidana lain yang sudah didaftarkan. Nah, kita masukin itu, ini saya ditugaskan untuk ngantri di tanggal 29. Nah, tanggal 30 itu sudah disampaikan, tetapi memang jadwal untuk Sudirman itu ada di tanggal 25 September Terpisah, untuk ya? sidang perdananya. Nah, tetapi untuk permohonan penggabungannya memang belum ada jawaban karena sudah ada jadwal sidangnya di tanggal 25 September khusus untuk Sudirman. Tetapi mungkin nanti kita akan mendorong lagi karena kan misalnya sidang tanggal 4 ke tanggal 25 juga tidak terlalu jauh lah, mungkin ada pemeriksaan yang bersamaan. Alasan utamanya karena memang Sudirman dalam satu perkara ya Bu? Iya, karena kan sebetulnya kan perkaranya sama di perkara nomor 4 Sudirman dengan 4 terdakwa terpidana lainnya kan di waktu itu terdakwa di nomor 4 gitu. Sekarang kan terpidana kan sama nomor perkaranya di nomor 4 gitu kan. Nah kalau Eko dengan Rivaldi perkara nomor 3. Jadi
sebetulnya dari Pradi sih memohonkan bisa digabung karena rangkaian peristiwanya dan nomor perkaranya itu sama. Sudirman dengan Eka dengan Supri dengan itu kan ada di perkara nomor 4 sama. Namun sejauh ini informasi dari pengadilan tadi sudah terjadwal Ya, sudah terjadwal di tanggal 25, tetapi untuk permohonannya itu sudah masuk ke masih di panitia. Nanti keputusannya ada di majelis apakah bisa digabungkan. Oke, misalnya masih ada peluang ya Bu Masih ya. ada peluang, mudah-mudahan kan nanti di sidang pertama juga kan barangkali belum bisa dihadirkan atau seperti apa. Tapi coba kita besok datang lagi di sini, saya upayakan karena sidang tanggal 4 saya masih punya waktu buat besok barangkali majelis berpendapat lain gitu. Saya tadi barusan aja dari lapas, mereka juga sangat optimis karena mereka punya keyakinan, mereka juga menyadari betul apa yang terjadi itu bukanlah mereka pelakunya. Korban salah tangkap gitu Bu. Ya, dan betul-betul mereka kemarin sebetulnya kan masalah penyiksaan di sidang 2016 juga sudah ada penyampaian seperti itu walaupun tidak terblokap di media waktu itu, tapi ketika saya buka-buka lagi pledoi saya ternyata masalah disetrum, masalah dipukul pakai gembok, disuruh minum air kencing itu memang sudah Ada di pledoi. Iya, sudah ada di pledoi ketika saya membela mereka gitu. Di tahun 2016 2017. Cuman waktu itu tidak terblokap secara luar biasa oleh media gitu. Jadi Ya. mereka yakin, mereka juga berharap tahun ini bisa bebas. Amin, amin. Jadi dan belum kembalinya Sudirman dari Lapas Bancai ke Lapas Cirebon. Tadi saya sudah berkomunikasi dengan yang lain, kalau Sudirman kesini kami jagain Bu gitu, karena kami tahu kondisi Sudirman seperti apa, lebih baik ia di sini daripada di Lapas Bancai. Itu justru mereka tadi menyatakan akan menjaga Sudirman dengan sangat baik apabila dikembalikan dari Lapas Bancai ke Lapas Cirebon. Oke, Karena itu juga keinginan Sudirman. Siap. Terima kasih ya Bu ya. Itu ya, mudah-mudahan sih apa yang menjadi perjuangan Ibu Titin ini ya akan didapatkan, yaitu keadilan gitu. Yuk, nggak usah lemes lagi yuk, karena pemberitaan di sana kok mulai redup ini ya tentang kasus ini gitu. Yuk kita kawal terus yuk, semangat ya. Perjuangan kita sebetulnya akan selesai kalau 7 per 8 orang ini akan akan mendapatkan kebebasan. Hari ini sebetulnya akan dilakukan PK juga ya. Mudah-mudahan sih akan berjalan dengan baik ya, sehingga hasilnya nanti juga seperti yang kita inginkan gitu ya. Tapi menarik juga sebetulnya ya, tadi kan membahas masalah Sudirman Ibu Titin ya. Menarik juga untuk kita saksikan salah satu pendapat dari pengacaranya Mega dan Widya gitu kan. Ini dia sebentar. Di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa korban Muhammad Rizky Rudiana itu dibawa oleh Dani dan saudara Andi yang merupakan DPO dua-duanya menggunakan kendaraan bermotor ke flyover. Pertanyaannya, kalau seandainya 2 DPO tersebut adalah fiktif, berarti ini korban Rizky ini dibawa oleh siapa ke flyover? Apakah terbang? Apakah ada jin korin yang membawa yang membawa korban Muhammad Rizky Rudiana ini? Ya, intinya semua fiktif ya, dari BAP, dari cerita, dari kesaksian yang dari Onono itu fiktif semua gitu, karangan semua ya. Tidak ada saksi-saksi selain Aib yang menguatkan peristiwa itu gitu. Ini kan si Aib ini kan mudah-mudahan sih masih aman ya Aib ya. Jadi Aib yuk sadar ya, sadar. Sebenarnya sebetulnya ini juga ada salah satu juga yang keras juga menanggapi ini gitu ya, tentang perkembangan kasus yang semakin hari kok. Tapi sekarang intinya besok hari ini ya akan dilakukan PK. Kita harapkan sih akan selesai dengan cepat gitu ya kasus ini gitu ya. Jadi ini dia video sebentar. Sudirman dieksploitasi oleh diduga oknum polisi untuk membuat rekayasa kasus. Pengacara yang profesinya untuk tidak menegakkan keadilan tetapi memuluskan rekayasa kasus yang diajukan oleh oknum daripada polisi. Dalam BAP pasti disebut adanya nama pengacara tersebut, tetapi ini adalah diduga pengacara yang melacurkan profesinya. Jadi harus ditindak oleh organisasi profesi. Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, meminta mantan pengacara Sudirman, terpidana kasus Vina Cirebon, diberi sanksi tegas.
Sugeng menuntut agar pengacara ini dipecat dari organisasi advokat yang menaunginya karena dinilai melacurkan profesi. Menurut Sugeng, Sudirman dijadikan saksi mahkota oleh polisi untuk menjerat 7 terpidana lain yang membantah tuduhan. Sugeng yakin Sudirman adalah korban penyidik polisi, termasuk Ibtu Rudiana, yang melakukan tindakan melanggar hukum. Sudirman harus dilindungi karena pengakuannya dipalsukan di bawah tekanan fisik, atau ancaman penganiayaan oleh polisi. Ironisnya, pengacara yang seharusnya membela Sudirman justru membantu oknum penyidik untuk memuluskan rekayasa kasus. Sugeng menyebut tindakan pengacara ini sebagai tidak profesional, sehingga layak dipecat dari organisasinya demi keadilan. Bisa ya. Saudara Sudirman dijadikan seperti saksi mahkota oleh kepolisian untuk menjerat 7 terpidana lain. Padahal 7 terpidana lain membantah. Nah, Sudirman dalam hal ini adalah korban dari tindakan tidak profesional, tindakan melanggar hukum dari penyidik kepolisian dan juga termasuk diduga Ibtu Rudiana, ayah korban Eki ya. Dia adalah korban yang harus dilindungi. Walaupun kemudian Sudirman mengakui bahwa dia melakukan tindak pidana, sebetulnya ini adalah pengakuan yang palsu ya. Pengakuan yang didapatkan karena tekanan fisik, dianiaya. Apalagi dia dalam kondisi yang secara mental tidak sekuat 7 terpidana lain. Sudirman dieksploitasi oleh diduga oknum polisi untuk membuat rekayasa kasus. Padahal kasus ini bukan kasus. Sudirman kemudian juga mendapatkan penganiayaan. Mungkin juga dia mendapatkan janji-janji, ya. Tetapi yang pasti penganiayaan dialami. Yang kemudian juga membuat sesat adalah peran advokat. Advokat yang ditunjuk oleh polisi untuk Sudirman bukannya membela hak Sudirman, tetapi malah menjebloskan Sudirman untuk kepentingan rekayasa kasus oleh oknum penyidik berjalan mulus. Pengacara yang seperti ini harus dipecat dari organisasi profesi manapun ya. Pengacara yang menjadi alat dari oknum penyidik guna memuluskan rekayasa kasus harus dipecat oleh organisasinya. Pengacara ini justru adalah pengacara abal-abal ya. Pengacara yang profesinya untuk tidak menegakkan keadilan tetapi memuluskan rekayasa kasus yang diajukan oleh oknum daripada polisi. Dalam BAP pasti disebut adanya nama pengacara tersebut, tetapi ini adalah diduga pengacara yang profesinya. Jadi harus ditindak oleh organisasi profesi. Memang dalam kasus-kasus yang bernuansa adanya unprofessional conduct ya, atau kasus yang berusaha memeras keterangan dari terperiksa untuk mengaku dengan pendekatan kekerasan, pasti terperiksa akan diasingkan ya. Tidak bisa dibesuk, tidak bisa ditemui oleh pengacara yang ditunjuk keluarga atau keluarganya sendiri atau oleh orang lain. Karena dalam praktek pemaksaan untuk mendapatkan pengakuan pasti ada luka-luka ya. Pasti si terperiksa yang dianiaya akan mengadu. Oleh karena itu mereka akan sembunyikan atau akan diasingkan. Sampai kapan? Sampai keterangannya sudah diberikan, sudah masuk BAP, sudah dinilai oleh oknum polisi atau oknum penyidik ini sudah cukup kuat, dan luka-luka fisik dalam tubuhnya sudah sembuh.
baru biasanya diberikan. Nah sekarang Sudirman kemudian mengalami satu kondisi fisik yang sakit. Menurut saya LPSK harus memberikan perlindungan, ya, perlindungan, memberikan satu konsultasi psikologis, pendampingan psikologis supaya Sudirman bisa pulih. Kami juga memberikan rekomendasi. Mengingat proses peradilan pidananya itu sudah tidak ada, maka kami meminta supaya Polda juga kembalikan Sudirman ke lapas. Begitu juga kami merekomendasikan kepada Kementerian Hukum dan HAM, ya, Seki Lapas Cirebon untuk bisa meminta kembali Sudirman supaya kembalikan sebagai warga binaan gitu loh, karena memang posisinya Sudirman kan sebagai terpidana gitu ya. Nah, itu yang seharusnya sudah dilakukan. Surat rekomendasi itu sudah kami kirim, itu sekitar Juli, tanggal 20 Juli lah, itu sudah diterima seharusnya gitu loh. Nah, sampai dengan hari ini kami belum dapat kabar ya posisinya, tetapi kami dengar 6 terpidananya yang sudah dikembalikan ke Lapas Cirebon. Nah, kayaknya lebih baik sebaiknya ya Kementerian Hukum dan HAM itu Lapas Cirebon itu juga menanyakan kepada Polda gitu ya, itu bagaimana posisinya gitu. Kalau memang sudah dikembalikan itu ada di mana, sehingga keluarga korban bisa keluarga Sudirman bisa mengakses Sudirman lebih mudah. Makin menarik teman-teman ya, mudah-mudahan sih hari ini sidang PK akan berjalan mulus ya, berjalan lancar sehingga akan mendapatkan kebebasan untuk 7 orang itu. Karena kita tahu sendiri dari video tadi mengatakan Sudirman ini adalah korban yang paling menderita ya dari korban yang lain gitu. Tapi intinya teman-teman ya, selalu pesan di akhir video, jangan cepat termakan hoak ya, selalu jaga persatuan dan kesatuan serta persaudaraan kita, dan jangan nakal tuh ya, karena sedikit nakal bisa berakibat fatal. Segitu saja video teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.